Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat Arus News. Sore ini di segmen kita Orbitkan, obrolan ringan bersama bintang dan rekan. Sebelah kanan saya ada seorang perwira menengah Polri dan masih aktif. Dia adalah Bang Zul. Apa kabar Bang Zul? Alhamdulillah. Ya, sehat Bang ya? Sehat. Ya. Kita saat ini berada di kediaman beliau, tepatnya berada di satu kota yang nyaris berdekatan dengan Provinsi Banten. Gitu Bang ya? Betul. Baik, sahabat harusnya omong punya omong, bisik punya bisik. Ternyata beliau punya talenta seni yang luar biasa. Kita akan gali sedikit ya. Bang, kalau kita dapat data seorang Bang Zul, tepatnya Zulfikar ya Bang ya? Betul. Ya, Zulfikar, sahabat Arus, ngeri namanya. Dua mata pedangnya Sayyidina Ali. Baik, beliau punya talenta seni dan informasinya ada faktor genetikal seni dari keluarganya. Begitu Bang ya? Ya, Dari alhamdulillah. mulai kapan sih Bang senang dengan dunia seni khususnya tarik suara? Saya sih mungkin sejak anak-anak ya. Mm-mm. Mungkin karena mungkin paman saya, kebetulan keluarga besar saya, mereka sangat suka gitu musik-musik tradisional, khususnya musik-musik Melayu. Melayu. Walaupun sebenarnya saya ini mix ya antara Jawa dan Sumatera. Oke. Namun tidak menghilangkan kebiasaan kita seharian ketika kita ada acara keluarga, kita kumpul, kemudian pada kesempatan itu mereka kadang-kadang bersenandung, berlagu, apa istilahnya bahasanya itu. Seperti itulah pokoknya. Jadi mungkin ini yang menjadi yang membuat saya mungkin setelah dewasa sedikit merekam peristiwa-peristiwa yang menurut saya sangat indah ya, ketika ada pertemuan-pertemuan keluarga gitu. Ini yang menginspirasi saya. Jadi mereka sebelum mengadakan pengajian, kadang-kadang kumpul keluarga, mereka berdendang dulu istilahnya, bernyanyi gitu sama-sama. Dan sekarang musik yang lebih digandrungi oleh Bang Zul lebih dominan kemana nih? Ke religinya kah atau ke Melayunya? Mungkin kalau Melayu enggak ya. Itu kan keluarga besar yang suka seperti itu. Kalau saya mungkin condong ke musik pop ya, genre saya yang yang lagu-lagu yang saya bawakan. Tapi memang sebagian besar lagu-lagu saya banyak lagu-lagu religi, karena saya sangat menggemari lagu-lagu religi, kan ada nuansa mengingatkan. Kalau lagu-lagu pop saya juga itu lagu-lagu pop rata-rata mungkin tematik lah, karena di lagu-lagu itu mungkin syarat dengan pesan-pesan juga, terutama pesan-pesan tentang cinta dan kesetiaan. Cinta, kesetiaan, juga moral ya pastinya ya. Harus. Bang, Indonesia punya beberapa bintang legend nih Bang di dunia musik. Yang Abang gandrungi siapa sih Bang legendnya? Kalau saya mungkin kalau untuk Indonesia bintang favorit saya tuh Mas Krisya ya, Chris Mansyah. Bagi saya dia seorang figur yang sangat menginspirasi dari karakter suara, lagu, kelembutan dia kalau membawakan lagu. Terus Dian Pramana Putra. Kalau penyanyi-penyanyi Melayu itu P. Ramlee, itu penyanyi senior. Itu ketika saya didengarkan lagu-lagu itu, waduh, adrenalin saya langsung naik. Oke. Saya kepingin nyanyi lagu-lagunya. Sahabat Arus, katanya beliau senang sama legend. Kita minta sedikit aja satu baris yang legend ini Bang, silahkan dipilih deh biar teman-teman Arusnya tahu nih. Apa itu? Legendnya lagunya, mangga dipilih aja. Lagunya Krisya ya. Ya. Ketika tangan bicara. Ini banyak sih ya lagunya Sabda Ya. Alam. Saya yang lagunya yang menyentuh perasaan saya itu lagu Ketika Tangan dan Kaki Bicara. Silakan, sedikit aja Bang. Akan tiba masa tak ada suara dari mulut kita,
berkata kaki kita tentang apa yang dilakukannya, berkata tangan kita. Mungkin cukup lah. Ya, luar biasa. Ini baru ban serepnya Chrisye. Bagaimana yang aslinya? Saya yakin gemetarnya saya karena di samping beliau bukan semata-mata suara beliau, karena bait syairnya dicuplik dari surat suci Al-Quran. Ya. Tepatnya di surat Yasin, sahabat Rasul. Bang, terakhir Bang, melihat kaum milenial kita saat ini nyaris meninggalkan identitas jati dirinya seni budaya lokal kita. Harapan seorang Bang Zul. Saya bermimpi. Saya bermimpi ya, khususnya musisi Indonesia kembali mengangkat potensi musik-musik etnik yang ada di Indonesia. Karena musik-musik tradisional kita ini sangat kaya ya, luar biasa. Ada musik Bali, ada musik Jawa, ada gamelannya, ada unsur-unsur etnis yang lain ya. Karena sebenarnya kalau saya lihat alangkah hebatnya Indonesia ini dikenal sampai di dunia luar ya. Musisi-musisi luar itu menggandrungi musik Indonesia. Bahkan mereka itu berkolaborasi dengan musisi-musisi tradisional kita. Kenapa kita kok nggak mau, kita yang orang Indonesia sendiri kok nggak mau ngangkat musik Indonesia? Kalau menurut saya itu suatu kesalahan besar ya. Sebenarnya kalau kita coba mundur sedikit ke belakang, kemudian kita menyaksikan bagaimana hebatnya para musisi-musisi luar datang ke Indonesia dengan indahnya negeri ini, kemudian dengan inspirasi yang dia dapatkan dari peralatan-peralatan musiknya, mereka berkolaborasi, datang ke Jogja, datang ke Bali, kemudian datang ke Jawa Barat. Mungkin kalau di tempat saya di Sumatera sana tuh ada suling ya. Kalau di Jawa, karena bapak saya orang Jawa, gamelannya gitu. Jadi musik-musik itu dia combine gitu dengan musik-musik tradisional dengan musik-musik modern yang ada saat ini. Ternyata menghasilkan suara yang sangat indah gitu. Karena namanya musik-musik yang ada di negeri kita ini kan sudah sejarah budaya ya. Untuk kultur budaya kita sudah ribuan tahun gitu. Mereka ketika rehat, kemudian mereka menyenandungkan lagu-lagu untuk menyemangati mereka yang bekerja di sawah. Kemudian lagu-lagunya juga banyak yang diilhami. Kalau kita dengar ada lagu salawatan itu ya, kalau kita banyak dengar para kiai itu sebenarnya dari lagu-lagu Jawa yang biasa mereka nyanyikan saat-saat mereka selesai rehat ketika bercocok tanam. Itu sebenarnya menyemangati orang-orang yang mendengarkan. Kenapa inspirasi yang semacam ini tidak ada di pemikiran-pemikiran kita kaum milenial? Sebenarnya kalau kita mau menggali, sangat banyak itu potensi itu ada di di negeri kita. Jadi pesannya apa Bang buat para? Ya mungkin kaum milenial khususnya yang mencintai musik Indonesia, kita lihat sejarah, kita lihat perkembangan budaya kita. Budaya kita ini sangat tinggi gitu. Masyarakat dunia itu datang ke Indonesia untuk belajar seni musik Indonesia. Kenapa kita tidak gitu? Kita harus mau mempelajari peralatan-peralatan tradisional yang digunakan sebagai alat musik itu untuk kita angkat ke dunia internasional gitu. Sehingga nanti musik kita ini juga dikenal oleh dunia internasional. Baik, itu aja sahabat Arasnya. Alhamdulillah singkat, gamblang, dan cukup tuntas bahwa beliau berpesan kepada kaum milenial untuk tidak pernah meninggalkan Indonesia sebagai akar budayanya. Dan perlu digarisbawahi, musik-musik internasional, musisi internasional, mereka pun rata-rata besar di Indonesia. Boleh kita sebut seperti Sheila Majid, ya kan, Raihan, seperti itu, dan lain-lainnya sebagainya. Yang notabene mereka ada dari luar Indonesia. Dan Indonesia lah tempat dibesarkannya nama mereka.